Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu selalu berdoa dimanapun kalian berada, semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Gimana belajar di rumahnya? Masih semangat kan? Walau masih belajar dari rumah, Ibu harap kalian masih semangat belajarnya dan tidak pernah bosan untuk belajar. Hari ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang globalisasi. Tentunya kalian sudah paham kan apa itu globalisasi? Materi kita hari ini yaitu mengenai gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh globalisasi di sekitar kalian? Globalisasi dipahami sebagai kegiatan yang mencakup di bidang ekonomi, teknologi, komunikasi, dan bidang lainnya. Globalisasi juga mengubah cara berpikir kita tentang dunia sosial dan menjadi tema yang menarik untuk dipelajari. Hari ini kita akan membahas apa saja gejala-gejala globalisasi yang terjadi di Indonesia. Mari kita bahas gejala-gejala globalisasi Indonesia yang dilihat dari 5 bidang tertentu. Gejala globalisasi Indonesia bisa kita lihat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu di bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, dan bidang agama. Kita akan membahasnya satu persatu. Gejala globalisasi pertama yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Kita dapat melihat banyak sekali penemuan-penemuan yang memudahkan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama ada penemuan telepon, di mana penemuan ini sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, bahkan berkomunikasi dengan orang yang jauh di negara lain. Yang tadinya kita tidak mengira bisa berbicara dengan orang di negara lain, tapi sekarang kita sangat mudah untuk berkomunikasi. Bahkan untuk saat ini dari telepon pun kita bisa melihat berbagai informasi dari segenggam handphone atau biasa kita sebut dengan smartphone. Lalu yang kedua ada penemuan transportasi. Penemuan alat transportasi ini sangat memudahkan manusia untuk mobilitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dulu, kita sangat kesulitan untuk berpindah tempat dari satu negara ke negara lainnya, apalagi sudah berbeda benua. Tapi dengan penemuan transportasi udara yaitu pesawat, kita bisa dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Penemuan selanjutnya yaitu peralatan kantor. Saat ini, peralatan kantor semakin modern karena kehadiran laptop, dibantu dengan smartphone, lalu ditunjang dengan internet. Nah, ini sangat memudahkan orang-orang yang bekerja untuk menginput data, mencari informasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemanfaatan sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui. Dengan kemajuan alat teknologi canggih, kita bisa mengubah sinar matahari, udara, atau angin, lalu air, gas, menjadi sumber alternatif energi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gejala globalisasi selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi kita bisa melihat dari meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara satu dengan negara lainnya karena percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan moda lintas perbatasan. Globalisasi ekonomi juga merupakan proses peningkatan integrasi ekonomi antar negara di dunia yang berujung pada munculnya pasar global dan pasar dunia tunggal. Gejala globalisasi di bidang ekonomi bisa kita lihat dari yang pertama, globalisasi produksi. Ditandai dengan berdirinya perusahaan yang melakukan produksi di berbagai negara. Di Indonesia kita bisa melihat perusahaan asing seperti Honda, Yamaha, dan sebagainya mendirikan perusahaan di Indonesia. Nah, itu adalah gejala globalisasi ekonomi. Selanjutnya, ada globalisasi pembiayaan, di mana perusahaan multinasional lebih mudah memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di negara-negara dunia. Dengan begitu, banyaknya lowongan pekerjaan yang bisa kita serap dari pembukaan perusahaan multinasional tersebut.
Selanjutnya ada globalisasi tenaga kerja. Kalian pernah nggak melihat tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia? Nah, itu adalah contoh dari gejala globalisasi di bidang ekonomi. Selanjutnya, globalisasi jaringan informasi, di mana iklan-iklan itu lebih mudah disebarkan di seluruh dunia karena adanya teknologi-teknologi yang sudah canggih, sehingga produksinya lebih dikenal di berbagai negara. Selanjutnya ada globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif, serta penghapusan non-tarif sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi lebih mudah, ketat, dan adil. Gejala globalisasi di bidang ekonomi ini menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia, karena persaingan kita bukan lagi dengan masyarakat Indonesia saja, tetapi persaingan kita juga sudah dengan seluruh masyarakat dunia. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk dapat bersaing dalam globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, ada mengembangkan persaingan yang sehat, adil, serta menghilangkan monopoli. Yang kedua, memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan memberdayakan koperasi. Yang ketiga, mengembangkan hubungan kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan. Masih ingat materi minggu lalu di mana Perang Dingin berakhir hingga ideologi demokrasi liberal menjadi ideologi yang memenangi perang tersebut? Nah, ini juga dirasakan oleh Indonesia sehingga hingga saat ini kita menggunakan ideologi demokrasi dalam perjalanan politik Indonesia. Globalisasi menghantarkan kita dengan adanya kemajuan teknologi canggih serta teknologi informasi lewat berbagai media komunikasi, sehingga kita bisa belajar lalu mengambil hal-hal yang baik dari negara-negara asing untuk dapat menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun di Indonesia ini. Itu adalah globalisasi di bidang politik. Selanjutnya, globalisasi di bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya. Dengan adanya kontak dengan budaya asing, sehingga merubah cara hidup masyarakat Indonesia, sehingga lebih dinamis dan lebih modern. Modern itu apa sih? Modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat yang bersifat tradisional menjadi masyarakat yang maju dengan ditandai adanya perubahan di segala bidang kehidupan. Nah, globalisasi menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih modern karena dibantu oleh alat-alat teknologi yang maju. Karena kehidupannya menjadi lebih modern, akhirnya juga merubah pola pikir manusia menjadi lebih modern. Ada ciri-ciri manusia modern. Yang pertama, menghormati hak dan kewajiban orang lain, lebih berorientasi pada masa kini dan masa depan, berpendirian kuat dan menghargai ilmu pengetahuan, menyadari potensi diri dan mau mengembangkannya, memiliki kepekaan terhadap masalah di sekitarnya, bersikap terbuka, dan memiliki banyak informasi. Kira-kira kalian sudah memiliki ciri-ciri manusia modern atau belum? Selain itu, semakin sering kontak dengan budaya lain, secara tidak langsung nilai-nilai budaya negara lain akan semakin tersebar. Contohnya seperti westernisasi, yaitu sikap atau perilaku masyarakat di negara timur yang cenderung meniru perilaku dan kebiasaan masyarakat di negara barat. Westernisasi ini bisa kita lihat dari selera fashion kita yang semakin ke barat-baratan, atau gaya hidup kita, lifestyle yang sudah semakin ke barat-baratan. Nah, ini adalah contoh globalisasi di bidang budaya. Tentunya, masyarakat Indonesia harus memiliki ketahanan budaya yang kuat. Kita juga tidak boleh lupa dengan kebudayaan lokal kita sehingga terlena dalam arus westernisasi ini. Selanjutnya, globalisasi di bidang agama. Globalisasi mendukung cepatnya arus informasi dan komunikasi sehingga kita bisa lebih terbuka dengan perbedaan. Menyadari perbedaan adalah sebuah anugerah dan akhirnya kita tidak menaruh rasa saling curiga karena perbedaan agama dan akhirnya bisa bertoleransi hidup harmonis di tengah masyarakat multikultural. Nah, setelah kita bisa bertoleransi, akhirnya berkembanglah sarana dan prasarana keagamaan sehingga masyarakat dengan bebas bisa melaksanakan ibadah yang dianut di masing-masing agama tersebut. Itu adalah globalisasi di bidang agama. Selanjutnya, kita akan masuk
ke materi dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, kita harus tahu dulu apa itu komunitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah kelompok organisme atau orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu, seperti masyarakat paguyuban. Atau komunitas bisa kita sebut dengan masyarakat setempat, desa, kota, suku, atau bangsa. Jadi, kita akan melihat bagaimana dampak globalisasi ini menjadi perubahan sosial di suatu masyarakat tertentu, di satu wilayah tertentu. Di sini, Ibu menggambarkan sebuah mind mapping bagaimana globalisasi hadir lalu memberikan dampak di suatu komunitas lokal atau masyarakat setempat. Nah, dampaknya itu ada urbanisasi, kesenjangan ekonomi, pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah urbanisasi. Globalisasi ternyata memberikan dampak kepada masyarakat desa untuk berbondong-bondong pindah ke kota atau urbanisasi. Mereka menganggap bahwa kota memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi, di mana UMR-nya saja tuh bisa lebih tinggi dibanding UMR di desa. Ini menjadi daya tarik yang paling kuat. Yang kedua, daya tarik sosial, di mana masyarakat kota dianggap lebih mudah untuk berpindah status yang lebih tinggi. Selanjutnya, daya tarik pendidikan. Di masyarakat kota, pendidikannya lebih maju dibandingkan dengan pendidikan di masyarakat desa. Selanjutnya, daya tarik budaya, di mana masyarakat kota dilengkapi dengan sarana dan prasarana, atau tempat hiburan yang lebih memadai dibanding desa. Itu adalah menjadi daya tarik warga desa untuk berbondong-bondong ke Jakarta atau ke kota. Karena tingginya urbanisasi, jelas akan menimbulkan permasalahan. Kita bisa lihat dari permasalahan di masyarakat desa. Akhirnya karena banyak orang yang pindah ke kota, jadi berkurang penduduk desa, terutama orang-orang yang berusia produktif. Mereka lebih tertarik untuk bekerja di kota dibandingkan untuk menanam padi di desa. Nah, akhirnya banyak sawah dan lahan pertanian yang terbengkalai. Ini pasti akan berimbas kepada hasil panen yang menurun, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat desa juga menurun. Selain itu, permasalahan juga dirasakan di masyarakat kota. Karena semakin membludaknya jumlah masyarakat yang berurbanisasi, sehingga persaingan semakin lebih ketat. Orang-orang yang pindah ke kota tapi tidak punya skill, akhirnya banyak pengangguran yang terjadi di kota-kota. Lalu ketika mereka menjadi pengangguran, tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya meningkatkan kriminalitas di kota. Itu adalah permasalahan yang timbul karena urbanisasi yang tinggi. Dampak selanjutnya yaitu kesenjangan sosial. Dampak globalisasi ini sangat bisa kita lihat di kota-kota karena begitu signifikan perbedaan yang kaya dengan yang miskin. Nah, kesenjangan sosial terjadi karena ada 5 faktor. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya mobilitas sosial, hancurnya industri kerajinan rakyat, serta investasi berlebihan pada proyek padat modal. Untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di suatu wilayah, dapat dilakukan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA yang dilakukan oleh perusahaan besar ke pengusaha-pengusaha kecil. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan manajemen usaha. Yang ketiga, di masyarakat desa dapat difungsikan kredit usaha tani atau koperasi unit desa dan bank pengkreditan rakyat secara maksimal. Selanjutnya bisa dilakukan menyalurkan kredit investasi kecil, kredit canlak-kulak, dan sebagainya. Selain itu, dapat dilakukan peningkatan atau pembinaan ekonomi kerakyatan seperti koperasi atau sektor non-formal. Selanjutnya yang terakhir, meningkatkan kerjasama antara pengusaha kecil dan sistem bapak asuh seperti GNOTA tadi. Dampak selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Nah, ini seringkali dirasakan oleh masyarakat kota yang begitu banyak transportasi sehingga polusi udara seperti asap mobil, pabrik, pembakaran minyak, dan pembakaran sampah. Selain itu juga bisa dirasakan
oleh masyarakat-masyarakat setempat yang tinggal berdekatan dengan pabrik-pabrik besar karena adanya pencemaran lingkungan air, karena limbah industri ke sungai, danau, dan laut. Juga bisa pencemaran lingkungan kimiawi karena produksi bahan sintetis, deterjen, pupuk, pestisida, plastik, dan juga pakaian. Nah, pencemaran lingkungan ini juga karena limbah padat seperti sampah pembuangan, kegiatan individu, atau kegiatan bisnis. Selanjutnya, hal itu semua dapat menjadi polusi panas karena adanya peningkatan temperatur air dan panas atmosfer yang disebabkan oleh ulah-ulah manusia. Cepatnya arus globalisasi memunculkan ketatnya persaingan, bahkan sampai pola hidup yang hedon atau memuja kesenangan dunia. Orang-orang yang ingin mencapai tujuan tersebut banyak salah jalan. Mereka malah menggunakan cara kriminal untuk mencapai kesenangannya atau mencapai sebuah tujuan. Nah, biasanya kriminal itu terjadi karena menipisnya rasa kekeluargaan, meningkatnya sikap individualisme, meningkatnya tingkat persaingan, dan meningkatnya pola hidup konsumtif. Contoh-contoh kriminal dalam arus globalisasi yaitu seperti cybercrime atau kejahatan di dunia maya, lalu ada human trafficking atau perdagangan manusia, bahkan ini sampai lintas negara, dan juga peredaran obat-obatan terlarang. Nah, ini adalah kriminal yang bahkan terjadi bisa sampai lintas negara. Dampak selanjutnya adalah lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Yang pertama, kita bisa lihat dari bidang pendidikan. Nah, saat ini banyak sekali bidang-bidang pendidikan yang mengejar target, mengikuti perkembangan global, tetapi lupa untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang dijadikan sebagai karakter atau jati diri bangsa. Nah, ini harus kita hindari karena sejatinya pendidikan itu adalah internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai luhur sehingga peserta didik dapat bersaing dengan dunia tetapi tidak melupakan budaya lokalnya. Selanjutnya, di bidang teknologi. Karena berkembangnya internet menyebabkan arus informasi semakin kuat dan semakin cepat. Dengan duduk berdiam memandangi handphone atau smartphone, laptop, komputer, TV, kita bisa dengan mudah melihat budaya luar. Nah, seringkali kita bisa menjumpai ide-ide dan nilai norma yang sangat bertentangan dengan budaya kita. Nah, ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, nanti ini juga bisa memunculkan adanya kelunturan ideologi Pancasila kita. Karena hal-hal tersebut sangat mungkin membuat kita lupa dengan budaya lokal, dengan budaya Pancasila, dan menggantikannya dengan apa yang kita lihat di internet. Nah, kalian harus mewaspadai itu ya, jangan sampai terjadi di kalian. Selain itu, masuknya globalisasi juga memunculkan berkurangnya pola agama. Ini juga harus dihindari, karena globalisasi akhirnya nanti memunculkan begitu kepercayaan terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi sehingga peranan agama itu dapat tersisihkan karena digantikan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dibentuk karena alasan kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, globalisasi ternyata juga dapat menimbulkan kerusakan alam seperti di Bali. Karena banyak turis yang datang seperti turis domestik atau turis luar negeri, mereka datang dan melupakan kebersihan, suka buang sampah sembarangan sehingga alamnya menjadi tercemar. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Di sini Ibu menggambarkan bagaimana supermarket bersaing dengan pasar tradisional. Banyak orang yang mulai memilih pasar modern atau supermarket karena dinilai lebih higienis, barang-barangnya lebih bersih, terjamin, dan lebih modern. Nah, ini pasti akan mematikan usaha masyarakat lokal. Selanjutnya, di bidang budaya akan berkembang paham individualisme, yaitu paham yang selalu mementingkan kepentingan individu atau kepentingan pribadi, sehingga tidak lagi peduli dengan sekitarnya. Lalu materialisme, yaitu paham yang selalu memandang segala sesuatu berdasarkan materi atau harta benda. Selanjutnya ada sekularisme,
Paham yang menilai bahwa manusia tidak terikat pada nilai-nilai agama, tetapi hanya mengutamakan akal pikiran dan pendekatan ilmiah rasional. Selanjutnya ada hedonisme, yaitu paham yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan duniawi merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia atau berorientasi pada kesenangan dunia. Materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan ini mudah untuk dipahami dan Ibu berharap dapat meningkatkan kepekaan kalian terhadap gejala-gejala globalisasi di Indonesia, sehingga kalian dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari globalisasi. Selain itu, berikan feedback di Google Classroom kalian, apakah kalian sudah paham atau belum. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Google Classroom kalian ya. Insya Allah Ibu akan menjawabnya. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.